Assalamualaikum coy. Oke, ini sore hujan. Tadi hujan deras banget, jadi kita berteduh dulu di kampus. Waduh. Nah, ini perjalanan pulang tapi kelihatannya hujan lagi deh. Nggak apa-apa deh. Aduh. Ya ini kalau sudah mulai musim penghujan ya kita siap-siap aja untuk hujan-hujanan. Aduh, nggak apa-apa deh. Nah ini jam berapa sekarang? 6 kurang 10. Kalau aku lihat sih di depan pada pakai jas hujan. Ya mungkin di depan hujannya deras. Cuma ya selama belum beres ya belum hujan dulu lah. Belum hujan, belum pakai jas hujan. Ini masalahnya kalau hujannya gini adalah nyuci motor lagi. Wuhu. Nggak apa-apa deh, kita gas terus ya teman-teman. Oke, ini lagi lanjut pembahasan video sebelumnya, di mana masih hype terkait dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Seperti yang saya sampaikan, disclaimer ya, bahwa ini di sini saya nggak milih satu atau mendukung salah satu paslon di video ini ya, karena dukungan itu kan sifatnya adalah rahasia. Tapi yang jelas di video sebelumnya kita sharing terkait dengan gimana sih memilih calon presiden, atau dalam tanda kutip kalau semisal dalam konteks luasnya adalah pemimpin ya, gimana sih memilih pemimpin yang baik dan berkompeten. Nah itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah sekarang kita akan coba fokus ke presiden-presiden calon presiden yang mungkin akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, di mana ada 3 presiden dan wakil presiden dengan berbagai macam kelebihan masing-masing. Nah, aku sebenarnya di akhir kan kita stage terkait dengan isu dari calon presiden yang ada di Indonesia ini dan juga calon wakil presidennya ya, dimana ada isu politik identitas, ada isu personal, ada isu tentang HAM, ada isu tentang politik dinasti. Nah ini kalau semisal kacamataku yang ya orang awam lah ya, kita ngomong orang awam, walaupun aku akademisi, tapi kan pastilah ya masih banyak yang lebih berkompeten. Ini di sini mungkin opini pribadi aja teman-teman ya, dimana pastilah yang namanya persaingan itu kan mungkin ya kalau semisal untuk presidennya mereka bersaing secara sehat, mereka bersaing secara profesional. Cuma akan tetapi kadang itu pendukungnya, nah itu yang dari kan logikanya kan dari berbagai macam golongan ya di Indonesia, se-Indonesia, dan ya ngomong mendukung itu juga banyak tingkatan ya. Ada yang oke lah dukung, sampai ke ada yang fanatik berlebihan, memuja-muja ceritane. Nah untuk kasus ini banyak yang mungkin aku kepengen spill ya. Yang aku bahas pertama adalah politik dinasti teman-teman. Wah ini yang lagi viral ya. Ya teman-teman juga bisa lihatlah di video-video YouTube, Instagram, atau mungkin di berita-berita terkait dengan ada salah satu calon wakil presiden yang dalam tanda kutip ya, yang katanya memang belum memenuhi kriteria, terutama kriteria umur. Nah akan tetapi diloloskan ya dengan merubah sebuah peraturan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ini saya nggak bahas secara detail ya, takutnya juga ya apalah aku juga bukan dosen hukum, nggak terlalu banyak tahu. Tapi yang jelas
Ya dari kacamata pribadi, yang namanya melanggar aturan itu kan nggak boleh, intinya kayak gitu. Melanggar aturan itu nggak boleh. Merubah aturan sebenarnya nggak boleh, kalau ya memang merubahnya itu dengan cara yang tidak sesuai, ya kan, intinya gitu. Karena kan aturannya akhirnya dirubah. Nah jujur aku nggak terlalu paham terkait dengan itu, teman-teman. Dengan adanya kebijakan aturan bisa dirubah, akhirnya yang nggak masuk akhirnya jadi masuk, itu kan kesannya seperti memaksakan ya. Nah ingat disclaimer ya ini ya teman-teman. Akan tetapinya nih. Jadi gini teman-teman, aku yakin 100% calon wakil presiden yang diisukan seperti itu, aku yakin lah pasti dia juga pasti akan mikir yang akan rakyat pikirkan. Pasti kan mikirnya, wah gini mesti nanti akan ada protes besaran, akan mungkin ya dalam tanda kutip dibully se Indonesia, akan ada perdebatan dan lain-lain. Itu pasti akan memikirkan itu. Tapi kok sampai akhirnya dilakukan dengan merubah ketentuan ya. Nah mungkin kan ada beberapa alasan ya. Dalam arti gini, kita lihat track belakangnya aja, dimana seorang presiden kan dia nggak mungkin jalan sendiri ke kursi kepresidenan ya, pasti ada kendaraannya. Nah kita ngomong kendaraannya itu kan partai politiknya. Nah mungkin selama bertahun-tahun ya, apalagi sampai 2 periode kan. Nah itu ya dalam tanda kutip ya mungkin disetir atau mungkin dikendalikan lah ya. Yang ada ini bukan dari aku juga kan, ada banyak yang ngomong juga kan ya, misal katakanlah presiden boneka lah, ayo dimana sebenarnya bonekanya juga nggak terima. Nah paham ya sampai sini ya, bonekanya nggak terima. Dia punya hati sendiri, dia punya pikiran sendiri, dia tidak mau terlalu dikendalikan oleh kendaraannya, karena kan kendaraan kan pasti kan butuh bensin. Nah kalau kendaraannya satu ya ngasih bensinnya 1 kali. Tapi kalau kendaraannya banyak, ibaratnya kayak aku punya motor banyak, ya mau ngomong kan harus dirawat semuanya toh. Nah disitulah yang akhirnya menjadi sebuah permasalahan teman-teman. Ya mungkin presiden tersebut merasa bahwa wah ini sudah cukup deh aku dikendalikan, atau ya dalam tanda kutip apa yang mungkin kan pola pikirnya kan sendiri ya, karena kan presiden itu adalah sosok rakyat, itu pasti urusannya taunya sama presiden. Cuma kan kadang kan di dalam pemerintahan itu, apalagi pemerintahan pusat ya, nah itu kan pasti kan banyak polemik di situ, banyak kepentingan di situ. Kendaraannya pasti kan banyak maunya, nyeluk di servis lah, bensinnya entong lah, ganti aki lah. Misalkan itu kan butuh hal-hal yang mungkin arahnya lebih ke baik material maupun imaterial. Nah mungkin presiden itu merasa udahlah cukup, dan mungkin keluarganya juga merasa seperti itu, dan merasa bahwa wah ini kita sudah punya masanya itu bukan secara keseluruhan, tapi ke sosoknya. Karena memang nggak bisa dipungkiri, selama menjabat ya memang ada kontribusinya ya, memang benar kan ya, ada kontribusinya. Nah disitulah saya nggak tahu, mungkin ada kelompok atau ada golongan-golongan yang akhirnya menyampaikan, Wiske, jangan sampai nanti kebawa lagi hal-hal yang tidak sesuai, jangan sampai dikendalikan lagi oleh kendaraan, jangan sampai terlalu banyak merawat kendaraan. Nah itu, nah disitulah akhirnya lepaslah ke kendaraannya. Dan nggak bisa dong memimpin lagi ya, karena memang sudah periodenya udah habis ya. Nah mungkin ada generasi penerusnya
Dimana kalau ngomong politik dinasti lah, nih kita kembali ke politik dinasti yang lagi banyak diperdebatkan dan dipersoalkan ya. Ini kalau kita ngomong dalam teori ya teman-teman ya, dalam teori ya, yang namanya dinasti itu adalah bagaimana sebuah kekuasaan itu diwariskan. Ingat, diwariskan, digenerasikan, dilanjutkan secara langsung. Nah, itu secara langsung maksudnya gimana? Kita ambil contoh aja deh. Teman-teman kalau sering nonton film-film kaisar Jepang, kaisar Cina atau apapun itu zaman dulu ya, itu kan dinasti. Ada dinasti Ming, ada apapun itu ya, itu yang di Cina itu. Kalau teman-teman tahu yang namanya rajanya, ya kan, yang nama rajanya itu kan yang memang turun temurun teman-teman. Contoh, ayahnya jadi raja, dia punya anak cowok. Begitu lahir, anak cowok itu sudah disiapkan untuk menggantikan, ya kan, sudah disiapkan untuk menggantikan secara langsung. Maksud secara langsung itu ya tidak ada elektabilitas. Elektabilitas itu apa? Elektabilitas itu adalah pemilihan. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah itu. Jadi secara langsung, benar-benar langsung saya wariskan tahta kekuasaan saya ke anak saya. Beres. Itu yang namanya dinasti. Di kerajaan-kerajaan sebelum-sebelumnya ya, ini yang kerajaan Cina dan lain-lain ya. Kita ambil contoh negara ya, satu negara ya, mungkin banyak banget negara lagi yang sama ada politik dinasti. Yang modern ada enggak? Ada. Saya ambil satu contoh aja, Korea Utara. Nah, teman-teman tahu Korea Utara ya? Dimana Korea Utara itu dulu itu pemimpinnya itu kan Kim Jong Il. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada lagi, tapi aku titik beratkan ke pemimpin yang sedikit inilah ya, modern ya, Kim Jong Il. Kim Jong Il itu dia berkuasa di Korea Utara dengan segala kekuasaannya. Dia memerintah, memimpin, mengendalikan negara Korea Utara ya, karpet dewek. Kalau dalam kepemimpinan yang kita pernah belajar bareng di video sebelumnya adalah kepemimpinan otoriter, ya kan, atau mungkin arahnya ke diktator. Nah itu Kim Jong Il. Kim Jong Il dia punya anak. Anaknya kan ada beberapa, tapi difokuskan ke anaknya Kim Jong Il yang bernama Kim Jong Un. Nah, Kim Jong Un itu di awal dia sudah dididik, dilatih, dipersiapkan untuk menjadi pewaris kepemimpinan Kim Jong Il. Nah, pada saat Kim Jong Il itu meninggal, teman-teman, Kim Jong Un langsung naik tanpa ada elektabilitas, tanpa ada pemilihan dari rakyatnya. Nah, itu menurutku yang namanya politik dinasti. Nah, oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Berarti dalam kasus calon wakil presiden di Indonesia yang lagi hype itu langsung turun temurun langsung atau tidak? Ada elektabilitas atau ada pemilihan atau tidak? Kalau semisal tidak langsung jadi wakil presiden atau langsung jadi presiden, ya itu namanya baru dinasti. Tapi kalau semisal ada pemilihan di sana, rakyat nanti memilih, berarti itu bukan dinasti. Itu menurutku ya, dianalogikan aja deh. Karena apa? Ya rakyat juga diberikan hak untuk memilih. Kalau misalnya jadinya adalah wakil presiden itu dan presidennya ya udah, itu karena pilihan dari rakyat.
dan ada peluang juga untuk nggak jadi kalau misal rakyat lebih memilih calon presiden dan wakil presiden yang lain, cuy. Ya enggak? Nah, itu sampai sini teman-teman bisa pahami. Kalau yang di Indonesia itu kita juga milih, ya kan? Teman-teman juga nanti akan memilih. Kalau misal nggak mau milih dia, ya udah. Kalau misal yang nggak milih dia lebih banyak, ya udah nggak jadi, cuy. Berarti beda, teman-teman. Nah, saya nggak tahu itu aslinya apa, tapi ya mungkin ya seperti yang tadi tak sampein, dimana harus ada yang meneruskan membangun 10 tahun pembangunan di era Presiden Jokowi, ya enggak? Nah, yang meneruskan. Karena apa? Bayangkan kalau semisal murni terjadi perubahan, karena memang ada salah satu paslon yang dia itu arahnya ke perubahan. Tapi jujur ya, di sini saya nggak tahu perubahannya itu seperti apa, karena makna perubahan itu banyak. Perubahan itu yang sudah ada dikembangkan, yang nggak sesuai dibuang, atau bahkan benar-benar dibuang semua, ganti yang baru. Nah, mungkin kalau aku ada sesuatu atau ada seseorang yang harusnya meneruskan, dimana meneruskan kepemimpinan yang sudah ada di luar dari kendaraannya, cuy. Nah, sampai sini sudah mulai memahami ya. Ini kita berpikir kritis, smart people. Kalau misal nanti di komen-komen, pokok silahkan mau berdebat. Yang penting dengan kalimat dan kata-kata yang sesuai. Wah, saya nggak setuju, Pak, karena bla bla bla, Pak. Silakan. Tapi di sini saya nggak mihak satu, dua. Ini berdasarkan dari teori dan memang dari analogi, teman-teman. Ya toh? Gitu. Wes, ini rame ya bahas politik dinasti juga sampai Purbalingga. Nah, tinggal nanti nih di 14 Februari teman-teman milih hasilnya seperti apa. Apakah memang terjadi sebuah perubahan atau ada pengembangan? Pengembangan ya, teman-teman ya. Ingat, pengembangan itu apa? Yang sudah ada kita kembangkan. Nah, mungkin arah pengembangan itu kan ada dua capres yang mungkin arahnya ke pengembangan, karena yang capres yang kedua itu sosoknya sama, atau mungkin garis keturunannya, dimana mungkin kan ide-ide, pola pikir dan lain-lainnya kan pasti kan tetap komunikasinya sama yang sudah pernah sebelumnya, atau kendaraannya yang sama nanti. Jadi orangnya beda tapi kendaraannya sama. Nah, gitu. Ya, semua pasti punya baik dan buruknya, teman-teman. Di sini nggak bisa benar-benar harus memuja paslon 1 atau paslon 2 atau paslon 3, karena semua pasti ada baik buruknya. Tinggal gimana kita memilih dengan baik. Loh, ini lampu mati apa ya? Enggak ding. Petang banget, cuy. Tambahin lampu das. Dari tadi tuh nggak nambahin lampu, cuy. Aduh, ya wis lah. Ini mohon maaf ya kalau kameranya itu kurang jelas, karena ini posisi memang hujan. Tadi di Purwokerto udah terang, sampai sini hujan lagi, cuy. Oke deh. Nah, mantap ya, kita bahas presiden dan wakil presiden. Ini gelap sekali, cuy. Oke, mungkin kayak gitu aja sih tentang sharing-sharing kita terkait dengan bagaimana kita bisa tahu yang namanya politik dinasti. Dan untuk isu-isu yang lain kita nggak bisa bahas di video ini ya, karena mungkin akhirnya jadi banyak banget, dan aku pribadi pun tidak terlalu paham ya terkait dengan isu-isu yang lain. Karena kalau
politik dinasti itu kan mungkin arahnya juga ke kepemimpinan. Jadi kebetulan aku ngejar kepemimpinan, jadi ya sedikit paham sedikit ya. Tapi kalau sampai ke politik identitas, sampai ke HAM, sampai ke apapun itu ya, itu mungkin di luar dari kapasitasku. Takut tembok salah ngomong malah jadi masalah, ya kan? Apalagi kayak politik identitas itu kan orang-orang yang paham terkait dengan ya identitas itu kan arahnya lebih ke keyakinan lah, terus hal-hal ya terkait dengan agama dan lain-lain. Mungkin aku pribadi belum pas lah untuk bahas itu, takut tembok nanti salah. Bahas yang tahu aja. Ya mungkin seperti itu dari aku teman-teman. Terima kasih udah nonton kegabutan ini sambil menunggu pulang sambil perjalanan ke rumah. Dan nanti saya juga pasti akan nyuci motor ini lagi. Kalau misal teman-teman suka dengan videonya bisa like. Kalau misal teman-teman kepengin lihat video-video yang lain bisa subscribe aja agar bisa mengikuti video-videoku. Kalau misal merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke orang lain. Dan kalau misal teman-teman mau berdiskusi secara baik, teman-teman bisa komen dan nanti kita diskusi di situ. Insya Allah pasti aku balas ya. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.